Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Referensila Iasa, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kali ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang kesimpulan dan juga refleksi dari materi budaya positif. Menciptakan budaya positif memiliki hubungan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, yang nantinya akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif yang telah dilakukan dan diterapkan di sekolah merupakan salah satu perwujudan dari visi guru penggerak. Murid memiliki karakter dan juga watak yang berbeda-beda, sehingga guru memiliki peran penting untuk menuntunnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah, maka seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai dan peran sebagai guru yang berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, serta kolaboratif, sehingga guru dapat mewujudkan sebagai seorang pemimpin yang baik untuk murid. Dalam setiap melakukan kegiatan, guru harus selalu membiasakan budaya positif di sekolah. Tentu itu tidak bisa dilakukan secara sendiri, perlu adanya kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah, sehingga sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu dan mau mengajak dan juga menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif dapat diterapkan secara efektif. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif yang telah dilakukan dan diterapkan di sekolah merupakan salah satu perwujudan dari visi guru penggerak. Untuk mencapai visi tersebut, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Kali ini, saya akan merefleksikan pemahaman saya tentang modul 1.4 Budaya Positif. Konsep inti budaya positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. 3 motivasi perilaku manusia terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman ataupun konsekuensi. Hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa fisik maupun psikis yang dapat membuat murid tersakiti dan akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi merupakan tindakan yang harus terjadi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsep disiplin positif dikenal dengan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Guru yang menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah
harus paham bagaimana posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, di antaranya yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. 5 posisi kontrol dalam budaya positif di sekolah. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, dan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini, pengawas akan bertanggung jawab atas perilaku-perilaku yang dilakukan oleh murid. Manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar selalu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dapat dimulai dari membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan sebuah peraturan, tetapi penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan sistem diskusi atau curah pendapat yang kemudian digeneralisasikan menjadi keyakinan kelas yang mengambil dari nilai kebajikan universal dan dibuat dengan kata-kata yang positif. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi akan mengembalikan identitas murid dari murid yang gagal karena mereka telah berbuat kesalahan menjadi murid yang sukses. Di sini, guru harus meyakinkan murid bahwa guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan dan dibuat oleh murid. Dalam hal ini, guru perlu paham tentang kondisi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Berikut hal menarik dan perubahan cara berpikir saya setelah mempraktikkan segitiga restitusi di kelas. Di luar dugaan, saya mendapat testimoni dari murid bahwa mereka merasa senang karena penanganan dengan segitiga restitusi adalah suatu bentuk perhatian tanpa menggunakan nada tinggi yang terkesan marah-marah, sehingga mereka percaya dan berani mengungkapkan apa yang mereka alami dan bersama-sama mencari solusi. Setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran saya tentang murid berubah. Murid selama ini ingin diperlakukan secara manusiawi, yang ingin dimengerti, bukan dimarahi. Murid juga butuh keteladanan dari guru supaya mereka dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam menerapkan budaya positif. Pengalaman menarik dalam menerapkan konsep budaya positif. Penerapan budaya positif di kelas salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menurut saya menarik, yaitu ketika saya dan murid-murid bertukar pendapat tentang keyakinan, di mana mereka mengusulkan beberapa hal tentang guru. Misalnya, jangan banyak memberikan tugas, jangan mudah marah dan menghukum, jangan pelit nilai, jangan membuat soal yang susah, dan jangan terlambat masuk ke kelas. Saat itu saya hanya tertawa dan mengingat kembali ketika saya menjadi murid, karena saya pun juga menginginkan hal itu pada guru saya. Perasaan saya bangga. Ternyata yang diinginkan oleh murid adalah keteladanan dari seorang guru. Menjadikan guru sebagai rekan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. Penerapan keyakinan kelas sudah berjalan dengan baik. Murid telah berani bercurah pendapat
Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah komitmen dari semua warga kelas dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Posisi kontrol saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4 Budaya Positif. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ternyata selama ini saya telah melakukan posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau. Saya belum pernah melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang paling sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan murid di sekolah adalah posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Saya merasa pada saat itu mereka suka sekali berbohong, seakan mereka takut dengan saya. Tapi mereka sering mengulangi hal yang sama, bukan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa hal yang telah saya lakukan memberikan hal negatif pada murid. Dan sekarang, saya mencoba mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer, dan tentunya membuat perasaan saya bangga dan juga bahagia, karena saya bisa menuntun murid saya untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Setelah saya mempelajari materi tentang segitiga restitusi, ternyata saya baru sadar bahwa selama ini saya pernah menerapkan langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Namun, tidak semua langkah-langkah saya praktekkan. Saya mempraktekkan langkah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas belum saya terapkan sehingga kadang-kadang murid masih sering berbohong dalam menyelesaikan permasalahannya. Mereka juga masih merasa takut jika dianggap bersalah. Hal penting yang perlu dipelajari dalam menerapkan budaya positif di kelas adalah ilmu parenting yang dapat meyakinkan orang tua agar membantu menanamkan budaya positif di rumah. Karena budaya itu tidak bisa membentuk hanya dengan lingkungan sekolah, tapi juga harus ada kerjasama antara orang tua dalam membentuk budaya positif di lingkungan rumah sehingga tercipta karakter murid yang baik dan berprofil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat.